Hello, good morning class 9. How are you today? Hope you have a great day and hope you enjoy this lesson. So today we will start our lesson about PKN dengan judulnya Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai dengan Perkembangan Zaman. Oke? Nah, pertama sekali kita belajar dulu mengenai hakikat ideologi terbuka. Nah, menurut Surjanto Puspowardoyo, ideologi itu merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Nah, menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan. Nah, menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Nah, jadi kalau disimpulkan itu adalah ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Next, yang pertama kita bahas kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, selalu memperhatikan yang pertama stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Terus yang ketiga mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim, dan yang terakhir penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai yang pertama nilai dasar. Nilai dasar itu mengandung kelima sila Pancasila, anak-anak sudah tahu ya, isi Pancasila. Nah, dan dia bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Dan yang kedua bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada 5, yaitu sesuai sila-silanya, sila nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke. Nah, yang kedua nilai instrumental. Tadi dia yang pertama nilai dasar. Yang kedua kita bahas mengenai nilai instrumental. Instrumen, alat. Itu berupa peraturan, perundangan, dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, yang ketiga itu nilai praktis. Merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next, Pancasila memiliki 3 dimensi. Yang pertama dimensi idealisme, normatif, dan realitas. Idealisme memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya berupaya mewujudkan cita-citanya. Dimensi normatif itu mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Yang berikutnya, yang ketiga, dimensi realitas, mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama itu di bidang politik dan hukum meliputi persoalan lembaga negara, HAM, demokrasi dan hukum. Di bidang ekonomi ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Di bidang sosial budaya, nilai sosial yang sudah terkandung dalam Pancasila, kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus harus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3, yaitu pembelian negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Begitu juga dengan pasal 30 ayat 1. Nah, demikian materi kita hari ini. Thank you for your attention. See you next lesson. Bye-bye, kelas 9.